Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Elanda Barasudi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kajian dan pengembangan kurikulum. Oke, lanjut. Rangkuman dari kajian kurikulum dari kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum merdeka. Oke, lanjut slide berikutnya. Isi kurikulum tahun 1947. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Oke, lanjut slide berikutnya. Kelemahan dari kurikulum 1947 ada 5, yaitu yang pertama dalam pembelajaran pengajaran penjajahan, yang kedua orientasi yang terdapat di kurikulum 1947 lebih kepada ranah efektif, yang ketiga titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan, yang keempat peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidikan sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual, yang kelima belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan. Oke, lanjut slide berikutnya. Kelebihan kurikulum 1947 ada 4, yaitu mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat, yang kedua memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa, yang ketiga mengadopsi pengalaman pendidikan bangsa Indonesia, yang keempat disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia. Oke, lanjut slide berikutnya. Yang perlu dikembangkan dalam kurikulum 1947 yaitu pembina karakter, pendidikan, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Oke, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Landasan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 mempunyai undang-undang yang menetapkan tentang lahirnya kurikulum ini. Pedoman atau landasan yuridis kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1947, yang mana landasan idealnya tetap Pancasila dan UUD 1945. Lanjut slide berikutnya. Struktur pendidikan kurikulum 1952 ada 7. Yang pertama kelompok bahasa, yang kedua kelompok ilmu, yang ketiga kelompok pengetahuan alam, yang keempat kelompok pengetahuan sosial, yang kelima kelompok ekonomi, yang keenam kelompok ekspresi, yang ketujuh pendidikan jasmani. Oke, lanjut slide berikutnya. Kekurangan dan kelebihan kurikulum 1952. Kekurangannya yaitu sayangnya kurikulum ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 2. Fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat. 3. Baik guru ataupun pengajar tidak bisa berkreasi dan berinovasi bebas. Oke, lanjut. Kelebihan kurikulum 1952 yaitu kurikulum ini juga sudah bisa mengarah pada sistem pendidikan di Indonesia secara nasional. Yang kedua memiliki sistem 1 guru 1 pelajar. Yang ketiga dengan kurikulum ini mata pelajaran bisa disusun sesuai dengan orientasi kebutuhan hidup para siswa. Oke, lanjut slide berikutnya. Perkembangan yang perlu dikembangkan dari kurikulum 1952 yaitu berdasarkan kekurangan yang terdapat dalam kurikulum 1952, hal yang perlu diperhatikan atau dikembangkan adalah dalam hal terbatas di nasional saja, dan kurikulum ini harus bisa dikembangkan bagian visi dan misi yang jelas ke depannya. Oke, lanjut slide berikutnya. Kurikulum 1964. Kurikulum 1964. Kurikulum ini
Pancawardhana ada 5, yaitu yang pertama pengembangan moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional, yang keempat keterampilan, dan yang kelima jasmani. Oke, lanjut slide berikutnya. Kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari kerja. Kenapa sehingga kurikulum 1964 diganti? Di tingkat pendidikan dasar, penekanan lebih pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Rencana pendidikan 1964 dihapus oleh Orde Baru dan diganti dengan kurikulum 1968 yang sifatnya politis. Tujuannya adalah membentuk manusia Pancasila sejati dengan muatan materi yang bersifat teoritis. Oke, lanjut slide berikutnya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1964. Kelebihan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Oke, untuk kekurangan, kelemahan kurikulum 1964 masih sentralistik, sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah, jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Oke, lanjut slide berikutnya. Kesimpulan, kurikulum ini sudah sangat baik, tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan, tetapi banyak hal juga yang harus dipertahankan. Oke, lanjut slide berikutnya. Kurikulum 1968. Pengertian kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Oke, lanjut. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok pembinaan. Yang pertama, kelompok pembinaan Pancasila. Yang kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar. Yang ketiga, berkaitan dengan pengembangan kecakapan khusus. Oke, lanjut slide berikutnya. Kelebihan kurikulum 1968. Kurikulum pendidikan disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional. Yang kedua, kurikulum 1968 sifatnya otonom. Yang ketiga, sistem pembelajaran kurikulum ini memberikan kewenangan khusus kepada masing-masing guru. Yang keempat, dengan kurikulum ini siswa mempunyai peluang yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, lanjut slide berikutnya. Kelemahan kurikulum 1968 ada 3, yaitu kurangnya belajar praktik keterampilan. Yang kedua, mata pelajaran belum terikat erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengandung unsur politis. Oke, lanjut slide berikutnya. Yang perlu dikembangkan dari kurikulum 1968.